Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Saya Geresa Sarah Udavira mau mempresentasikan modul instruktur Tata Boga. Instruktur Tata Boga. Modul ini akan memberikan panduan lengkap untuk menjadi instruktur Tata Boga yang profesional dan kompeten, mempelajari berbagai aspek penting, mulai dari pemahaman dasar hingga strategi pengajaran yang efektif. Tujuan dan manfaat modul. 1. Meningkatkan kompetensi, yaitu membantu instruktur mengembangkan kompetensi dalam bidang tata boga, baik dari segi teori maupun praktik. Kedua, memperluas wawasan, yaitu menyediakan pemahaman yang lebih luas tentang prinsip-prinsip dasar kuliner, teknik memasak, dan tren kuliner terkini. Ketiga, meningkatkan kualitas pengajaran, yaitu membekali instruktur dengan strategi pengajaran efektif untuk menyampaikan materi tata boga dengan jelas dan menarik. Kompetensi dasar instruktur tata boga, yaitu ada 3. Pertama, pengetahuan kuliner, kedua, keterampilan praktis, dan ketiga, keterampilan pedagogis. Pengetahuan kuliner itu memahami berbagai jenis makanan, teknik memasak, bahan baku, dan peralatan masak, yaitu ada 3. Pertama, memahami teknik memasak dasar seperti menggoreng, memanggang, merebus, dan menumis. Kedua, mengenal berbagai jenis bahan baku makanan seperti sayuran, daging, dan hasil laut. Ketiga, mampu memilih dan menggunakan peralatan masak yang tepat. Ada pun juga ada keterampilan praktis, mampu menerapkan teknik memasak dan menghasilkan hidangan yang lezat dan menarik, yaitu ada 3. Mampu mengolah bahan baku menjadi hidangan yang siap saji. Kedua, mampu mendekorasi hidangan dengan estetika dan menarik. Ketiga, mampu menyajikan hidangan dengan teknik yang profesional. Dan yang terakhir itu ada keterampilan pedagogis, mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran tata boga. Itu ada 3. Pertama, mampu menyusun rencana pembelajaran yang efektif dan menarik. Kedua, mampu menyampaikan materi dengan jelas dan mudah dipahami. Ketiga, mampu memotivasi dan membimbing peserta didik dalam belajar. Peran dan tanggung jawab instruktur, yaitu ada 4. Pertama, pembimbing, memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta didik dalam mempelajari keterampilan tata boga. Kedua, motivator, menumbuhkan motivasi dan minat peserta didik dalam belajar tata boga. Ketiga, fasilitator, memfasilitasi proses pembelajaran dengan menyediakan bahan ajar, peralatan, dan lingkungan belajar yang mendukung. Keempat, evaluator, mengevaluasi perkembangan dan kemajuan peserta didik dalam mempelajari tata boga. Metodologi pengajaran tata boga, yaitu ada 4. Pertama, metode demonstrasi, kedua, metode praktik, ketiga, metode diskusi, dan keempat, metode penugasan. Untuk metode demonstrasi yaitu instruktur menunjukkan teknik memasak secara langsung kepada peserta didik. Kedua, ada metode praktik, peserta didik mempraktikkan teknik memasak yang telah didemonstrasikan. Ketiga, ada metode diskusi, instruktur dan peserta didik berdiskusi tentang konsep tata boga dan teknik memasak. Keempat, ada metode penugasan. Metode memberikan tugas kepada peserta didik untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari. Penyusunan rencana pembelajaran. Pertama itu ada tujuan pembelajaran, menentukan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dan realistis. Kedua, materi pembelajaran, memilih materi pembelajaran yang relevan yang sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Ketiga, metode pembelajaran, memilih metode pembelajaran yang efektif dan untuk menyampaikan materinya. Keempat, evaluasi pembelajaran, merancang metode evaluasi yang tepat untuk mengukur pemahaman dan keterampilan peserta didik.
Pengelolaan kelas tata boga itu ada 4. Pertama, tata tertib kelas. Membuat dan menerapkan tata tertib yang jelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kedua, manajemen waktu. Mengelola waktu pembelajaran secara efektif agar semua materi dapat tersampaikan dengan baik. 3. Pengaturan peralatan. Memastikan ketersediaan dan kelengkapan peralatan masak dan bahan ajar yang dibutuhkan. Keempat, keamanan dan kebersihan. Mengajarkan dan mengawasi peserta didik dalam menjaga kebersihan dan keamanan di lingkungan kelas. Evaluasi pembelajaran tata boga, yaitu ada 4. Tes tertulis, tugas praktik, presentasi, dan portofolio. Kita pertama ke tes tertulis dulu. Tes tertulis itu ada mengukur pemahaman peserta didik tentang konsep tata boga dan teori memasak. Kedua, ada tugas praktik, mengukur kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan teknik memasak dan menghasilkan hidangan. Ketiga, presentasi, mengukur kemampuan peserta didik dalam menyampaikan pengetahuan dan keterampilan tata boga. Keempat, yaitu terakhir, portofolio, mengumpulkan karya-karya peserta didik dalam bentuk foto, resep, atau catatan untuk menilai perkembangan belajar. Kesimpulan dan penutup. Modul ini memberikan panduan lengkap untuk menjadi instruktur tata boga yang kompeten dan profesional. Dengan menerapkan ilmu dan keterampilan yang dipelajari, instruktur dapat memberikan pendidikan tata boga yang berkualitas tinggi kepada peserta didiknya.